Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Amelia Sabrina, mahasiswi Universitas Pelita Bangsa dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 112110470. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu buah materi terkait dengan mata kuliah Ekonomi Internasional. Nah, mungkin di sini teman-teman yang dari prodi manajemen sendiri juga udah nggak asing lagi ya sama yang namanya mata kuliah Ekonomi Internasional. Dari kita semester 1 sampai semester saat ini yang sedang dijalani oleh teman-teman semua, pastinya di setiap semesternya selalu ada mata kuliah yang membahas tentang ruang lingkup ekonomi internasional dari berbagai aspek manapun itu. Nah, contohnya salah satunya di sini saya akan membahas ruang lingkup ekonomi internasional juga dengan tema dampak globalisasi terhadap perekonomian internasional. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam apa aja sih dampak-dampak dari globalisasi terhadap perekonomian internasional, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa arti dari globalisasi. Mungkin sebagian dari teman-teman belum terlalu familiar ya, atau belum terlalu paham apa arti dari globalisasi tersebut. Jadi globalisasi itu merupakan sebuah proses interaksi ataupun integrasi yang terjadi pada setiap orang, perusahaan ataupun pemerintah di berbagai belahan negara. Nah, proses globalisasi sendiri didorong oleh perekonomian internasional, investasi, serta teknologi dan informasi. Globalisasi sendiri juga dapat mempengaruhi beberapa aspek. Contohnya aspek ekonomi, aspek politik, budaya, serta lingkungan yang ada di berbagai belahan dunia. Nah, salah satunya di sini aspek ekonomi yang akan kita bahas. Dari hal tersebut muncul nih yang namanya konsep globalisasi ekonomi. Nah, globalisasi ekonomi sendiri apa sih? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu juga apa arti dari globalisasi ekonomi. Nah, jadi globalisasi ekonomi sendiri merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya sebuah pembauran dan ketergantungan ekonomi antar bangsa di berbagai level melalui pergerakan intensif produk teknologi, barang, jasa, serta modal. Hal ini sendiri didorong oleh beberapa perkembangan informasi yang semakin pesat dalam aktivitas produksi, pemasaran, serta sains dan teknologi. Globalisasi ekonomi sendiri memiliki bentuk nyata yang mudah diidentifikasi, seperti hubungan kultural yang muncul akibat ketergantungan di pasar global. Nah, di sini kita sudah membahas apa arti dari globalisasi dan globalisasi ekonomi. Selanjutnya di sini saya akan membahas inti daripada materi tersebut, yaitu dampak-dampak globalisasi terhadap perekonomian internasional. Mungkin di sini dampak-dampak globalisasi terhadap perekonomian internasional itu ada sangat banyak ya. Namun di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak dari globalisasi terhadap perekonomian internasional. Jadi, globalisasi sendiri memiliki dampak yang sangat signifikan pada perekonomian internasional, terutama dalam perdagangan internasional, kemajuan teknologi, dan transportasi yang lebih cepat, komunikasi yang lebih mudah, serta liberasi perdagangan yang telah mendorong pertumbuhan perdagangan global dalam beberapa dekade terakhir ini. Jadi, dampak globalisasi terhadap perekonomian itu bersifat kompleks dan sangat beragam ya. Mereka menawarkan manfaat dan tantangan yang harus dikelola oleh negara-negara dan pelaku ekonomi di seluruh dunia. Nah, untuk dampak globalisasi yang pertama di sini sendiri ada yang namanya perdagangan internasional yang semakin meningkat. Jadi, salah satu dampak yang paling mencolok dari globalisasi adalah meningkatnya perdagangan internasional. Jadi, globalisasi sendiri di sini telah membuka pasar internasional dan mengurangi beberapa hambatan perdagangan seperti tarif dan kota, sehingga memungkinkan beberapa barang dan jasa untuk bergerak lebih bebas di seluruh dunia. Hal ini juga mendorong spesialisasi produk
dan ekspor yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya ada integrasi pasar keuangan. Jadi, globalisasi sendiri juga mempengaruhi integrasi pasar dan keuangan. Alasannya karena apa sih? Nah, karena alasannya pergerakan modalnya yang lebih bebas sehingga memungkinkan investasi lintas batas, baik dalam bentuk investasi portofolio maupun investasi langsung atau investasi asing atau yang disebut dengan FDI. Nah, hal ini juga memberikan akses dan modal bagi negara-negara yang sedang membutuhkan pendanaan untuk pertumbuhan ekonomi negaranya. Namun hal ini juga membuktikan ketergantungan pada pasar keuangan global. Nah, selanjutnya di sini ada dampak negatif dari globalisasi. Jadi, dampak negatif dari globalisasi sendiri di sini ada yang namanya transmisi krisis finansial. Apa sih transmisi krisis finansial itu? Jadi, transmisi krisis finansial itu merupakan sebuah kemampuan untuk mentransmisikan krisis finansial secara cepat di seluruh dunia. Krisis secara finansial di suatu negara dapat dengan cepat menyebar ke negara-negara lain melalui koneksi pasar keuangan dan global. Contohnya sendiri adalah krisis keuangan global pada tahun 2008 yang dimulai di Amerika Serikat dan menyebar ke seluruh dunia. Untuk dampak negatif yang berikutnya ada yang namanya ketimpangan global yang semakin diperdalam. Jadi meskipun globalisasi dapat menciptakan kemakmuran, kesejahteraan untuk beberapa negara, namun hal tersebut itu tidak merata. Jadi ada beberapa negara yang dapat merasakan kemakmuran dan kesejahteraan dari dampak globalisasi. Namun ada beberapa juga negara yang tidak dapat merasakan hal tersebut. Nah, akan hal itu terjadilah yang namanya ketimpangan global yang semakin diperdalam. Jadi banyak negara-negara yang mengalami kemiskinan akibat globalisasi dan ada juga negara-negara yang dapat merasakan kemakmuran. Jadi nggak seimbang, nggak signifikan dari apa yang dihasilkan dari globalisasi itu. Jadi nggak merata dampak dari globalisasi sendiri itu. Nah, untuk yang terakhir di sini ada yang namanya perubahan struktur ekonomi. Jadi globalisasi sendiri ini mengubah struktur ekonomi. Akan hal tersebut, banyak negara-negara di seluruh dunia menekankan industri yang tidak kompetitif dan mendorong pertumbuhan industri yang kompetitif secara internasional. Dampaknya sendiri itu kompleks, membawa manfaat ekonomi yang signifikan dan tantangan yang harus diatasi. Dengan pendekatan yang bijak, perdagangan internasional sendiri dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan global. Selesai sudah, jadi tadi merupakan beberapa dampak globalisasi terhadap perekonomian internasional. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat merasakan manfaatnya dan dapat memahami materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan juga dapat bermanfaat untuk saya dan kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.